Mayat manusia es yang dinamakan Otzi ditemukan pada tanggal 19 September 1991 oleh Helmut dan Erika Simon, turis asal Jerman yang sedang melakukan pendakian di pegunungan Alpen. Saat keduanya sedang bermain ski, tiba-tiba secara tak sengaja, Erika terjatuh dan kakinya terperosok ke dalam sebuah cekungan. Helmut pun berusaha menolong Erika, dan akhirnya Erika berhasil diangkat. Namun kemudian mereka mendapati sesosok mayat pada cekungan tersebut. Pada awalnya, mayat tersebut dianggap sebagai mayat baru, karena mayat tersebut masih utuh, layaknya orang yang baru meninggal. Mereka segera mengontak petugas pengawas. Para pengawas pegunungan yang dibantu oleh beberapa polisi segera mengangkat mayat tersebut. Tetapi karena proses pengangkatan mayat dilakukan dengan menggunakan cangkul, maka secara tak sengaja telah mengakibatkan bagian paha dan belakang mayat tersebut hancur. Setelah berhasil diangkat dari timbunan salju, mayat tersebut sempat dipertontonkan untuk umum. Banyak di antara para wisatawan yang mengambil robekan baju serta pernak-pernik sebagai cindera mata. Beberapa jam kemudian, barulah para ahli forensik datang ke TKP. Melalui sedikit analisis, diketahuilah bahwa ternyata mayat tersebut diduga sudah sangat tua. Mayat itu kemudian ditangani secara serius oleh para arkeolog. Ternyata mayat tersebut merupakan mayat tertua yang pernah ditemukan, di mana umurnya diperkirakan telah lebih dari 5.300 tahun. Sejak penemuan mayat tersebut, mulailah terjadi keanehan. 7 orang yang terlibat dengan penemuan Otzi mengalami kematian yang beruntun. Apakah ini kebetulan belaka atau kutukan? Kematian pertama terjadi di tahun 1992. Rainer Henn, si ahli forensik yang memasukkan Otzi ke dalam kantong jenazah dengan tangan kosong, tewas dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan ke konferensi dunia untuk membahas penemuan mayat tersebut. Disusul dengan kematian kedua Kurt Fritz, pemandu gunung yang mengarahkan Henn mencapai tempat Otzi, tewas dalam longsoran salju. Fritz adalah orang yang sangat mengenal area tersebut, dan meskipun dia sedang dalam pendakian bersama rombongan, hanya dia satu-satunya meninggal dalam longsoran salju tersebut. Yang ketiga adalah jurnalis Austria, Rainer Holzel, yang merupakan satu-satunya orang yang diberikan akses untuk memfilmkan pemindahan Otzi dari gunung. Ia meninggal pada usia 47 tahun karena tumor otak, hanya beberapa bulan setelah ia merilis film dokumenter Otzi. Tapi mungkin kematian yang paling menakutkan dari semuanya adalah kematian Helmut Simon. Simon adalah orang yang pertama kali menemukan Otzi. Ia sempat dilaporkan hilang pada tahun 2004. Tetapi 8 hari kemudian, ia ditemukan tewas membeku dalam cekungan es yang sama dengan tempat penemuan Otzi. Diperkirakan ia jatuh dari tebing 3.000 kaki pada saat badai salju. Hanya berselang 1 jam setelah pemakaman Simon, Dieter Warneck, kepala tim penyelamat gunung yang dikirim untuk mencari Simon, meninggal karena serangan jantung di usia 45 tahun. Tahun berikutnya, Konrad Spindler, arkeolog yang pertama kali memeriksa Otzi, meninggal karena komplikasi penyakit. Sebelum kematiannya, ia pernah secara terbuka mencemooh kutukan itu dan mengatakan, "Ini semua hanyalah kehebohan yang diciptakan oleh media. Bahkan mungkin media akan mengatakan kalau saya adalah orang berikutnya yang akan meninggal." Orang yang ketujuh yakni Tom Loy, ilmuwan yang memeriksa DNA Otzi dan beberapa kali melakukan kontak fisik dekat dengan jasad tersebut. Ia juga tidak mempercayai kutukan manusia es. Kematiannya terjadi di tahun 2005 ketika ia sedang menulis buku tentang Otzi, dengan alasan kematian yang tidak jelas. Meski banyak yang tak percaya dengan kutukan Otzi, tetap saja kematian beruntun orang yang pernah berhubungan dengan Otzi terasa mengerikan. Fakta menarik, jika kamu ingin berkenalan dengan Otzi, kamu bisa mengunjunginya di Museum Arkeologi di South Tyrol, Bolzano, Italia. Tetapi, kamu juga harus berharap kalau kutukan-kutukannya sudah tidak akan terjadi lagi. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.